Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di YouTube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Tinggal satu pekan sebelum kita akhirnya memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang ditunggu oleh kita semua khususnya umat muslim dunia. Nah, kita berbicara mengenai masuknya bulan Ramadan nanti juga menjelang hari kemenangan Idul Fitri. Tentu saja kalau kita berbicara dari kacamata ekonomi dan bisnis, ini juga ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan. Apalagi kalau bukan fluktuasi naik turunnya harga-harga khususnya komoditas bahan pokok. Ini selalu menarik, fenomena yang terus berulang. Akankah fenomenanya sama? Karena kita 2 kali lebaran, 2 kali puasa, sepertinya harus masuk ke dalam masa pandemi. Kita sapa terlebih dahulu ya Pak Mentan kita, Pak Syahrul Limpo. Pak Mentan, stok pangan aman dan seberapa jauh ini Pak Mentan bisa meyakinkan kita bahwa semuanya aman-aman saja, semuanya terkendali sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa sampai merayakan hari kemenangan lebaran dengan tanpa perlu merasa khawatir bahan pokok atau stok pangan yang dasar harganya bisa melonjak karena kelangkaan yang terjadi. Kita lihat seberapa aman menurut kacamata Pak Mentan juga ya, sehingga dikatakan bahwa ini akan baik-baik saja Ramadan dan juga Idul Fitri tahun 2021. Pertama, ini reminder untuk kita semua 11 komoditas pangan dasar yang harus dipenuhi dan juga ini paling banyak terpengaruh fluktuasi naik turunnya harga ketika menjelang hari raya keagamaan seperti masuk Ramadan dan juga Idul Fitri. Beras, bawang merah dan juga bawang putih, jagung, cabai besar dan rawit. Kemudian daging baik sapi maupun kerbau. Ada juga daging ayam dan telur ayam ras. Ada juga minyak goreng, gula pasir. Ini semua adalah 11 komoditas pangan dasar sembako yang harganya paling vital, sangat terpengaruh naik turunnya harganya ketika ada hari raya keagamaan dan momen-momen liburan yang biasanya terpengaruh dengan supply dan demand yang ada. Sesudah kita kenali 11 komoditas pangan dasar ini, next kita juga perlu tahu ini masuk dan menjelang bulan puasa, biasanya polanya seperti apa sih di pasar-pasar tradisional dan di pasar secara umum, mulai naik harga atau bahkan ada penurunan harga atau ada lonjakan harga. Ini polanya apakah terbaca? Dari data yang kami himpun dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, dari pengamatan para pedagang pasar di Indonesia di lapangan langsung, ini 10 tahun polanya berulang hampir sama. 1 dekade ya. Fase pertama ini biasanya seminggu menjelang bulan suci Ramadan. Seperti minggu ini di bulan April ya, masuk semingguan sebelum kita mulai puasa. Dan nanti dalam seminggu menjelang puasa ini puncaknya ada di 3 hari menjelang hari H, hari pertama puasa. Jadi seminggu menjelang masuk puasa ini sudah mulai bergeliat ini harga-harga 11 kebutuhan pokok yang baru saja kita paparkan dan kita kenalkan tadi. Puncaknya di 3 hari. Karena biasanya masyarakat Indonesia mulai lebih banyak menyetok makanan menyambut puasa hari pertama. Tentu saja ibu rumah tangga ingin menyediakan yang terbaik untuk kebutuhan sahur sampai buka puasa mengingat hari spesial hari pertama berpuasa. Kemudian fase yang kedua menjelang lebaran. Ini 3 sampai 2 hari menjelang hari Lebaran juga melonjak harganya bahkan lebih tinggi dibandingkan fase yang pertama. Tentu saja karena ini permintaannya jauh lebih banyak keperluan untuk menyetok bahan-bahan baku untuk diolah sebagai perayaan hari raya nanti bisa menyediakan makanan yang pantas dan terbaik untuk keluarga dan juga kerabat. Fase yang ketiga ini masih ada gejolak harga di sana, bahkan sampai 2 hingga 3 hari setelah berlebaran. Kenapa bisa? Setelah lebaran harganya masih biasanya melonjak, bahkan bisa jadi ada lebih tinggi daripada fase yang pertama atau bahkan pas di hari H menjelang lebaran. Karena biasanya asumsinya 2 sampai 3 hari setelah lebaran ini pasar-pasar tradisional meskipun buka belum sepenuhnya para pedagang ada dan kembali petani pun belum sepenuhnya menyetok bahan-bahan pertanian untuk dijual ke pasar-pasar tradisional. Kebanyakan dari mereka masih berlibur berkumpul dengan keluarga 2-3 hari setelah lebaran. Kalau masa normal ya biasanya para petani-petani ini liburan panjang untuk mudik ke kampung halamannya. Sehingga ini juga proses panen dan sebagainya agak sedikit terhenti terjeda karena mereka tengah berlibur panjang. Ini ya untuk para bunda, jadi kita tahu bisa mempersiapkan diri kira-kira kenaikan harganya terjadi di mana. Ini fasenya. Fase pertama, fase kedua dan juga ketiga menjelang
bulan puasa dan lebaran. Next, nah ini tadi mengutip dari kata-kata Pak Mentan, Pak Syahrul Limpo bahwa aman-aman saja untuk Ramadan dan juga lebaran tahun 2021 ini. Ini terbukti dari prognosa neraca pangan pokok. Ini bahkan banyak good news yang disampaikan oleh Pak Mentan dan data dari Kementerian Pertanian. Kita lihat pertama dari beras. Ini kita tahu sangat vital, makanan pokok utama orang Indonesia adalah beras. Untuk itu ketersediaan beras ini harus benar-benar totalitas dijaga. Paling ideal dengan stok-stok berapa ini juga sudah ditetapkan ukurannya karena beras menjadi kebutuhan yang paling vital. Hingga Mei 2021 data dari Kementan mengatakan ada surplus beras ini sampai ke 12,56 juta ton. Hingga Mei 2021 beras kita ketersediaannya surplus 12,56 juta ton. Ini kalau saya boleh kutip lagi ini dari Dirut Perum Bulog Buas. Ini paling tidak ini stok hingga April 2021 stoknya sudah aman mencapai 1 jutaan ton. Ini juga sesuai dengan ketersediaan beras yang harus dijaga. Kalau dari Kemendak ini kemarin sempat juga dibahas statement dari Kemendak paling ideal ini paling tidak kita punya stok aman 1 sampai 1,5 juta ton. Apalagi ini setelah ada pembagian bansos, beberapa pembagian beras, kemudian antisipasi dampak bencana banjir yang ada sehingga dengan semua asumsi tadi paling tidak diamankan 1 sampai 1,5 juta ton untuk ketersediaan beras. Presiden pun sudah mengarahkan sampai Juni diharapkan dengan sangat tidak ada import beras. Sampai Juni ya, Presiden mengarahkan tidak ada import beras hingga Juni nanti. Kemudian jagung ternyata juga mengalami surplus hingga Mei 2021 dari data Kementan. Surplusnya di 3,40 juta ton. Mengapa beras dan juga jagung bisa mengalami surplus angka baik seperti ini? Karena bertepatan juga masih dekat dengan masa panen sebelumnya sehingga dipastikan bisa aman. Kebutuhan dari dalam negeri pun stoknya juga bisa disupport dari dalam negeri sendiri karena kita dekat dengan masa panen yang masih berlanjut dan juga sudah berlangsung kemarin. Bawang merah pun tidak luput dari surplus. Ada surplus bawang merah di 28.000 ton. Ini juga salah satu kebutuhan vital untuk alat dan juga bahan memasak dari masyarakat Indonesia. Tidak bisa masak tanpa bawang merah atau cabai di sana ya. Cabai besar ada juga surplus, good news dari Kementan, surplusnya di 64.000 ton untuk cabai besar. Jadi beras, jagung, bawang merah dan juga cabai besar semuanya mengalami surplus. Bulog pun mengatakan amannya stok beras kita seperti apa karena serapan harian Bulog rata-rata ini ada di 10.000 ton dan cenderung nanti akan ada peningkatan beberapa minggu ke depan khususnya dekat ke masa Ramadan sehingga semuanya ketersediaan beras yang paling utama dan paling ultimate ini ya diamankan semuanya sehingga semuanya masih dalam kondisi yang terkendali. Next, apalagi nih ya, prognosa neraca pangan pokok ini juga ternyata juga mengalami surplus. Data dari Kementan mengatakan daging ayam ada surplus 202.000 ton hingga Mei 2021. Kemudian telur ayam ras mengalami surplus 73.000 ton hingga Mei 2021. Minyak goreng terjadi surplus di 475.000 ton. Sepertinya puasa dan juga lebaran Anda akan aman-aman saja. Ini menarik kalau kita berbicara mengenai daging, nanti kita bahas lebih detail untuk daging sapi dan juga kerbau ya. Satu hal yang pasti karena masa pandemi, kemudian daya beli masyarakat juga belum sepenuhnya pulih. Jadi sayangnya nggak banyak orang Indonesia yang masih bisa beli daging dengan pola yang normal, misalnya seminggu makan daging ayam berapa kali atau seminggu makan daging sapi atau kerbau berapa kali. Karena pandemi tadi ditahan pembelian belanja daging oleh warga Indonesia sehingga akhirnya mengantarkan daging ayam ras kemudian nanti sampai ke daging sapi semuanya malah justru mengalami surplus sehingga Ramadan dan juga Lebaran aman. Diantarkan karena daya beli masyarakat yang belum pulih total tadi ya. Next kita lihat, nah ini pasokan daging. Mengapa kita ada surplus di Maret 2021? Kali ini datanya dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Untuk pasokan daging kita aman surplus sampai 27.000 ton di bulan Maret 2021. Tadi baru saja saya jelaskan karena daya beli masyarakat masih terpengaruh jadi orang Indonesia yang beli dan juga masak daging ini belum sebanyak di situasi-situasi normal sebelumnya sehingga malah stok pasokan dagingnya terantar surplus. Di April pun kita masih terantar surplus di 12.890 ton dari data Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Nah ini harus kita perhatikan karena Maret kita surplus jadi stoknya bisa diamankan untuk April masuk ke bulan puasa awal. Nanti menjelang ke Lebaran sampai ke akhir Lebaran ya di Mei 2021 mengingat tadi surplus yang sudah terkumpulkan
akan diikuti juga oleh demand yang besar dan juga melonjak signifikan. Konsumsi daging juga akan meningkat di sepanjang Ramadan dan juga di hari-H Lebaran. Akhirnya nanti kita harus perhatikan juga diantisipasi, tapi angkanya belum begitu signifikan mengkhawatirkan. Kita ada defisit nanti di Mei 2021 khususnya diprediksi semingguan sesudah hari-H Lebaran. 8.834 ton mengantarkan bulan Mei kita defisit untuk pasokan daging 8.834 ton. Sekali lagi jangan khawatir, ini angka yang tidak begitu signifikan untuk defisit karena nanti bisa dipenuhi untuk bulan-bulan berikutnya. Next, ini adalah kebutuhan impor. Tadi kita sampaikan ada beberapa hal yang bisa dipenuhi murni dari dalam negeri, disupport dari dalam negeri dengan kekayaan dan sumber daya yang kita miliki. Tetapi bagaimanapun juga ada beberapa komoditas pangan dasar yang mau tidak mau harus kita import. Kata-kata import memang selalu menimbulkan fenomena pro dan kontra ya, seberapa jauh Indonesia harus impor. Tapi mau tidak mau memang beberapa komoditas pangan pokok ini harus kita import. Untuk kebutuhan import sampai akhir Mei 2021 lepas Lebaran nanti, kedelai kita masih harus import 1 juta ton. Bawang putih pun, ini yang bawang putih sering kita olah sebagai masakan khas Indonesia, ini juga semuanya import kebanyakan ya, mayoritas. Bawang putih kebutuhan import kita sampai akhir Mei 2021 di 257 ribu ton. Gula pasir baik untuk kebutuhan industri maupun konsumsi ini juga harus kita import. Kebutuhannya sampai akhir Mei 2021 646 ribu ton. Ini gambaran mana kebutuhan yang harus kita import terkait dengan kebutuhan pangan dasar. Nah ini strategi Pak Syahrul ya, strategi Mentan mengamankan stok pangan. Kementan melalui menterinya akan terus mengoptimalisasi penyediaan pangan dari dalam negeri. Jadi diusahakan kita ada self-reliance. Apa yang bisa kita support dari dalam negeri, kita maksimalkan termasuk dari para petani-petani lokal dan juga perkebunan, kemudian ladang dan juga persawahan kita miliki. Tetapi kalaupun kita tidak bisa sepenuhnya memenuhi dari dalam negeri, kita akan juga mempercepat import untuk, dengan catatan ya, untuk komoditas yang belum bisa dipenuhi dari dalam negeri. Untuk itulah Kementan dan juga pemerintah secara umum akan terus membuat prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan berdasarkan data. Semuanya berdasarkan data sehingga sebelum diambil keputusan benar-benar dipahami keadaan di lapangan seperti apa. Harus ada asumsi permintaan, kemudian asumsi produksi yang harus diperhatikan terus oleh pemerintah khususnya Kementan. Kalau tidak tentu saja akan terjadi gejolak di lapangan dan juga di pasar-pasar tradisional yang kita kenali. Kita akan segera sambut bulan Ramadan dan juga Lebaran 2021. Satu hal yang pasti, good news dari pemerintah, semuanya aman terkendali dan terjaga untuk pasokan pangan kita.